Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah selalu limpahkan kesehatan, keselamatan, perlindungan, rezeki yang berlimpah, hidup yang barokah, berkah dunia akhirat bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bumi, yaitu dunia yang kita pijak saat ini, sebenarnya usianya telah berumur miliaran tahun. Sebelum akhirnya bumi ini dihuni oleh manusia pertama, yaitu Nabi Adam, yang terus beranak pinak sampai sekarang, bumi ini menurut para ahli tafsir telah dihuni oleh beberapa makhluk. Ketika bumi berumur 8.000 tahun, bumi masih kosong. Di sini sudah ada biji-biji sawi putih yang memang sengaja diciptakan oleh Allah. Lalu Allah kemudian menciptakan seekor burung yang bernama Tabirun Nasar. Allah pun berfirman kepada burung Tabirun Nasar, "Wahai burung Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, maka engkau akan aku matikan." Maka sang burung atau sang unggas itu pun memakan biji-bijian itu. Dia memakannya dengan teratur. Pertama-tama dia memakan sehari 1 biji. Setelah jumlah biji sawi itu makin berkurang, maka dia kemudian memakan hanya 1 biji sebulan. Namun tetap saja biji sawi itu makin lama makin berkurang. Karena dia takut terhadap kematian, maka sang burung itu pun hanya memakan 1 biji dalam setahun. Namun meskipun demikian, akhirnya biji-biji sawi itu habislah sudah, sehingga Tabirun Nasar, burung besar ciptaan Allah yang pertama itu pun akhirnya mati. Setelah burung Tabirun Nasar itu mati, Allah pun menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tentunya tidak semuanya diciptakan oleh Allah secara langsung, melainkan satu persatu Allah menciptakannya. Jika seorang yang meninggal dunia, maka Allah langsung menciptakan yang lain. Masing-masing orang yang berjumlah 70 orang laki-laki itu berumur 70.000 tahun. Setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Ketika telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah menciptakan jin. Allah telah berfirman, "Dan Dia ciptakan jin dari nyala api." Bentuk jin pun bermacam-macam. Ada yang berkaki 4. Bentuk jin pun bermacam-macam rupanya. Ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4, ada yang bisa terbang, ada yang tidak bisa terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus salah satu seorang di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut, dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pun mematikan semua bangsa jin tersebut. Penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan, rupanya seperti binatang dan keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak, dan anaknya dinamakan dengan Azazel. Setelah cukup besar, Azazel mulai melakukan ibadah kepada Allah selama 1000 tahun. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Azazel ke langit pertama. Selama 1000 tahun Azazel pun tekun beribadah kepada Allah. Oleh karenanya Allah kemudian menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikan berwarna hijau. Dengan izin Allah, maka Azazel bisa terbang ke langit kedua. 1000 tahun lamanya Azazel beribadah di langit kedua. Demikian pula pada tiap-tiap lapisan langit, Azazel ini beribadah selama 1000 tahun lamanya, hingga ke lapisan langit ke-7. Sementara itu di bumi
sudah ada penghuni lainnya yang berasal dari bangsa jin yang bernama Janna. Janna ini hidup hingga 70.000 tahun lamanya sehingga lahir anak-anak dan cucu-cucunya. Para mufassir, para ahli tafsir mengatakan 18.000 tahun mereka mendiami bumi. Kemudian mereka menjadi sombong dan kufur kepada Allah. Allah pun akhirnya mematikan Jannah, kemudian menggantinya dengan Banul Jannah. Dia mendiami bumi selama 18.000 tahun hingga akhirnya dia juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu di atas langit, Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah kepada Allah. Bahkan saking khusyuknya, Azazil menjadi penghulu para malaikat selama 70.000 tahun lamanya dalam beribadah kepada Allah. Sehingga pada suatu waktu Azazil mengajukan permintaan kepada Allah. Azazil pun berkata, "Ya Tuhanku, 7.000 tahun hambamu ini beribadah kepadamu dalam 7 lapis langit. Jika engkau anugerahkan kepadaku, hamba mohon hendak turun ke bawah ke langit ke-6 untuk berbuat kebaikan, beribadah kepadamu." Maka Allah pun menjawabnya, "Silahkan." Setelah diizinkan oleh Allah, maka Azazil turun ke langit ke-6 bersama 700 malaikat pengiringnya. Setelah merasa cukup beribadah ke langit ke-6, dia pun memohon izin lagi kepada Allah agar dia diturunkan ke langit ke-5. Demikian pula setelah dia beribadah di langit ke-5 bersama 700 malaikat pengiringnya, maka dia pun mohon diturunkan lagi ke langit yang di bawahnya, dan demikian dia terus memohon setelah beribadah di langit ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2 dan langit dunia. Di langit dunia ini Azazil pun mengajukan suatu permohonan kepada Allah. "Wahai Allah, hambamu hendak memohon agar bisa turun ke bumi dengan para malaikat. Kami hendak beribadah kepadamu di bumi. Wahai Tuhan, betapa Banul Jannah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Maka anugerahkanlah hamba bersama para malaikat agar beribadah kepadamu di muka bumi." Maka akhirnya Allah pun mengabulkan permohonan Azazil. Begitu dikabulkan oleh Allah, maka Azazil pun turun bersama 700 malaikat yang mengiringinya untuk beribadah di bumi. Setelah sebelumnya Banul Jannah dimatikan oleh Allah karena banyak berbuat kerusakan di bumi. Setelah 8.000 tahun lamanya beribadah, Azazil mencoba mengungkapkan ungkapan hatinya bahwa dia merasa senang kerasan tinggal di muka bumi ini. Menurutnya tidak ada tempat lain yang membuatnya betah seperti di bumi. Akhirnya Azazil pun memohon kepada Allah agar dia ditempatkan di muka bumi untuk selama-lamanya, agar dia terus bisa beribadah kepada Allah. Sehingga sampai suatu waktu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Azazil dan para malaikat. Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Mendengar firman tersebut, Azazil terkaget-kaget dan dia kemudian merasa dengki dan merasa iri dengan rencana Allah tersebut. Mereka para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. Allah pun menjawab, "Adam namanya." Maka para malaikat pun berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami para malaikat senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Allah pun berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui." Demikianlah akhirnya Allah menjadikan Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi ini.
Kemudian Azazil yang merasa dengki iri hati dengan adanya kehadiran khalifah baru di muka bumi, yaitu Adam alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka Azazil pun menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Padahal semua malaikat yang ada di langit dan di bumi semuanya bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga akhirnya Allah pun mengutuk Azazil dan menjadikan Azazil dengan sebutan iblis. Azazil yang asalnya bangsa jin yang selalu bersama malaikat beribadah kepada Allah beribu-ribu tahun lamanya, karena kesombongannya dan kecongkaannya menentang kepada perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, sehingga akhirnya Allah murka dan mengutuk Azazil menjadi iblis. Wallahu a'lam. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.